Isu pelecehan kandas, nasib istri Ferdi Sambo ditentukan Inspektorat Khusus. Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak dan kepatuhan klien kami dalam mengikuti seluruh proses penyidikan sehingga persidangan berlangsung. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarga. Kalau melihat mulai awal kasus ini, motif itu juga yang salah satu yang mengaburkan fakta-fakta. Seperti motif pelecehan seksual itu ternyata terbantahkan. Makanya kalau yang perlu didalami motif apa sebenarnya sehingga begitu sadisnya membunuh orang yang terdekat gitu. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Yang kami sampaikan terima kasih pada tim penyidik Mabes Polri yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit, Kapolri kita, bahwasanya di sini nampak bekerja keras tim khusus yang dibentuknya, bekerja keras yang malam agar terungkap kebenaran demi kebenaran kasus kematian anak kita ini. Oleh karena itu kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami almarhum Joshua beserta nama baik keluarga besar dipulihkan. Inspektorat Khusus Irsus Polri telah melakukan pendalaman terkait status istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, usai laporan dugaan pelecehan seksual Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tidak terbukti dan resmi dihentikan. Kepala Badan Reses Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan langkah itu perlu dilakukan untuk menentukan ada tidaknya tindakan pidana yang dilakukan oleh Putri. Tim Sus menduga langkah pelaporan dugaan percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual dengan Brigadir J selaku terlapor sebagai bentuk obstruction of justice. Potensi pidananya menunggu audit dari Tim Sus melalui Irsus, ujarnya ketika dikonfirmasi Sabtu 13 Agustus. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menyetop penyidikan laporan dugaan percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual dengan Brigadir J sebagai terlapor. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan, langkah itu diambil Tim Sus lantaran tidak ditemukan adanya unsur peristiwa ataupun tindak pidana pada kedua laporan itu. Andi juga menilai kedua pelaporan tersebut merupakan sebagai bentuk obstruction of justice untuk menutupi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukannya peristiwa pidana, ujarnya ketika konferensi pers Jumat 12 Agustus malam. Diketahui, dalam kasus ini polisi telah menetapkan Irjen Ferdi Sambo beserta Barada E, Bribka RR, dan KM alias Kuat Maruf sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Keempat tersangka itu dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 KUHP terkait dugaan pembunuhan berencana. Sementara itu, Inspektorat Khusus Irsus telah memeriksa 31 personel Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo. Kendati demikian, sampai saat ini Polri belum mengungkapkan motif dibalik penembakan Brigadir J.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto berdalih hal ini untuk menjaga perasaan. Untuk menjaga perasaan semua pihak, biarlah jadi konsumsi penyidik dan nanti mudah-mudahan terbuka saat persidangan, kata Agus saat dihubungi Kamis 11 Agustus.